Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Anak-anakku sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama-tama mari kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya sehingga pada sore hari ini kita kembali lagi melaksanakan ta'lim tafsir Al-Jalalain. Mudah-mudahan anak-anakku semuanya insyaallah senantiasa diberikan kebaikan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kepada seluruh keluarga, khususnya kepada kedua orang tua. Semoga mereka diberikan rezeki yang berlimpah, dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam marilah bersama-sama kita kirimkan kepada junjungan Nabi besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Anak-anakku sekalian, seperti biasanya sebelum kita memulai ta'lim, kita akan melaksanakan beberapa hal. Pertama, mari kita awali ta'lim dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kemudian selanjutnya, mari anak-anakku semuanya mengikhlaskan hatinya untuk membaca surat Al-Fatihah kepada seluruh guru-guru, khususnya guru-guru yang berjasa dalam lembaga DDI ini, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Termasuk guru-guru kita yang kita pelajari kitabnya, mudah-mudahan mereka mendapatkan kebaikan. Wa ala hadhihi niyya al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Selanjutnya kita akan membaca doa sebelum belajar. Semoga doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala akan bermanfaat untuk kita semua, ya, khususnya dalam menerima ilmu. Semoga diberikan pemahaman dan diberi kekuatan untuk mengamalkan ilmu yang kita sudah beroleh. Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. بالعالمين Allahumma salli ala صل sayyidina على Muhammad سيدنا محمد wa ala وعلى alihi wa آله sahbihi wa sallim. وسلم. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma faqihni fid din wa'allimni at-ta'wil. Allahumma faqihni fid din wa'allimni at-ta'wil. Allahumma faqihni fid din wa'allimni at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, anak-anakku sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seperti pada pertemuan yang lalu, bahwa insya Allah pada kesempatan ini sebelum menjawab ya pertanyaan anak-anakku yang sudah masuk pertanyaannya, kita akan taklim tafsirnya dulu, baru menjawab pertanyaan. Ya. Kita utamakan tafsir, lalu kalau ada yang bertanya, baru kita jawab pertanyaannya. Baik, anak-anakku sekalian, silakan dibuka kitabnya atau bisa dilihat di layar. Ya, silakan dipersiapkan, siapkan pensilnya. Anak-anakku sekalian, kali ini kita akan melanjutkan taklim tafsir Al-Jalalain masih pada ayat keempat. Maliki yaumiddin. Jadi maliki yaumiddin. Artinya yang menguasai hari pembalasan. Ya, ay al-jaza'u. Ya, bisa dicek kembali kitabnya. Jadi ay al-jaza'u artinya yaumiddin itu adalah hari pembalasan. Ya. Kapan? Ya, wa huwa yaumul qiyamah. Ya, pada hari kiamat. Jadi seluruh amal atau perbuatan yang kita lakukan selama hidup di dunia itu pasti, ya, ini tidak ada lagi keraguan, pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Sebenarnya sebagian orang di dunia sudah dapatkan balasannya, hasil dari perbuatannya. Tapi itu hanya sebagian. Ya. Tapi kalau di yaumil qiyamah nanti, tidak satupun orang yang terbebas dari pembalasan itu. Itu pasti. Ya. Oleh karena itu, kalau kita ingin dibalas yang baik-baik oleh Allah, ya, yang enak-enak dari Allah, maka kita harus melakukan kebaikan sebanyak-banyaknya. Ya, jadi kalau mau dapat kebaikan yang banyak nanti di balasan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah, maka selama hidup di dunia ini kita harus memperbanyak amal kebaikan juga. Ya, tapi kalau sebaliknya, kalau di yaumil qiyamah kita akan dibalas keburukan oleh Allah, ya, maka selama hidup di dunia ini ya perbanyak keburukan. Tapi tentu hal seperti ini kita tidak mau, ya. Tentu kita tidak mau dapat balasan keburukan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian wa khussa bizikri, ya, penyebutan yaumiddin ini
ya secara khusus disebutkan oleh Allah yaumiddin, ini adalah penegasan li'annahu la mulka zahiran fihi li ahadin illa lillahi ta'ala. Jadi sampai di sini bacaan kita ya. Ya, karena sesungguhnya tidak satupun orang yang memiliki kekuasaan yang jelas di dalamnya kecuali kekuasaan Allah. Ya. Jadi tidak ada satupun makhluk di yaumil qiyamah yang berkuasa ya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sekarang silakan ditulis lagi barisnya. Bidalilin. Ya, bidalilin. Bidalilin. Dengan dalil, bidalilin dengan dalil, ya, dengan dalil, ya. Biasa dalil ini dasar ya, dasarnya, ya. Dalilnya apa? Dalilnya bahwa Allah itu maha berkuasa, maha berkuasa. Apa dalilnya? Ya selain daripada Maliki Yaumiddin, ada juga dalil yang lain. Nah, ini dalilnya limanil mulkul yaum. Ya, limanil mulkul yaum. Limanil mulkul yaum. Ya, saya ulangi. Limanil mulkul yaum. Ya. Artinya kepunyaan siapa? Ya, limanil mulkul yaum, kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Kepunyaan siapakah kerajaan? Ya. Atau kekuasaan, ya. Jadi kerajaan itu ya bisa dimaknai kekuasaan. Ya, karena itu simbol kerajaan itu bahwa itu kekuasaan, ya. Kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Pada hari ini, nah, hari yang dimaksud itu hari apa? Hari kiamat, ya. Jadi ini akan terjadi nanti seperti ini. Jadi setelah terjadi pada hari kiamat, ya akan ada muncul pertanyaan begini. Ini limanil mulkul yaum, kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Nah, apa jawabannya? Lillahi. Lillahi. Ini masih ayat ya. Ya, cuma ada bentuk pertanyaan, ada bentuk jawaban. Lillahi. Apa jawabannya? Kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini memperkuat saja. Nah, jadi ini dalil Al-Quran memperkuat Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Jadi dikuatkan lagi oleh Allah dalam ayat ini, kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Lillahi. Ya, kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini dalil Al-Quran. Kalau mau anak-anakku lihat, itu dalam surah Al-Mu'min. Ya. Surah Al-Mu'min ayat 16. Ya, ayat 16.
Jadi limanil mulkul yaum lillah, yaum lillah. Ya, jadi surah Al-Mu'min ayat 16. Baik anak-anakku sekalian yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini sekali lagi adalah penegasan kembali bahwa di yaumil qiyamah itu tidak satupun orang yang memiliki kerajaan atau yang memiliki kekuasaan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada lagi yang membantah, tidak ada lagi satupun. Kalau di dunia ini masih ada orang yang membantah atas kekuasaan Allah. Ya, ada yang tidak percaya, ya, ada yang mengingkari, ya macam orang-orang yang misalnya ateis, ya. Ateis itu adalah orang-orang yang tidak percaya adanya Tuhan, adanya Allah. Nah, macam orang-orang seperti inilah. Ya di dunia ini menganggap bahwa ya, tidak ada kekuasaan Allah itu. Ya, bagaimana dia bisa percaya sementara Allah sendiri dia tidak percayai? Ya, itu. Tapi bagi kita orang beriman, di dunia ini kita yakin seyakin-yakinnya bahwa tidak ada satu penguasa yang berkuasa yang sangat mutlak, ya punya kekuasaan mutlak, ya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itu sedikit penjelasan. Kemudian lihat lagi lanjutannya. Ini penjelasan tambahan dari guru kita. Waman qara'a, waman qara'a barang siapa membaca maliki, ya dipanjangkan ma-nya, maliki. Nah, ini perlu anak-anakku ketahui, dan saya sudah singgung pada pertemuan yang lalu bahwa ini maliki yaumiddin ini, khususnya maliki, di sini ada dua versi bacaan. Ya, ada dua versi bacaan. Yang pertama yang masyhur maliki, jika dikasih panjang ma-nya, ya, maliki. Tapi ada juga versi kedua, ada ulama membaca maliki, ya dipercepat, tidak ada yang panjang di situ. Jadi maliki. Jadi kalau dibaca maliki yaumiddin, nah, itu versi kedua. Nah, sementara versi pertama, yang ini yang masyhur, ini yang umum. Ya kebanyakan di Indonesia ini yang baca maliki yaumiddin. Nah, mungkin anak-anakku bertanya, Pak Ustaz, terus yang benar yang mana? Nah, maka jawabannya kedua-duanya benar. Kalau ada yang membaca maliki yaumiddin, itu benar. Kalau ada yang baca maliki yaumiddin, itu juga benar. Jadi tidak ada yang salah. Ya. Tidak ada yang salah.
Ya tergantung kita ikut mana. Itu saja. Kalau kita ikut Maliki, ya itu saja terus kita ucapkan. Ya ketika sholat. Tapi kalau suatu saat misalnya anak-anakku singgah di suatu masjid, ya, kemudian imamnya baca Maliki Yaumiddin, maka kita ini sebagai orang yang sudah belajar tafsir, ya tidak menyalahkan lagi orang. Ya, ya tidak menyalahkan. Bilang, kenapa itu imamnya bilang Maliki Yaumiddin? Padahal harusnya Maliki. Tidak boleh disalahkan. Kenapa? Karena ternyata memang ada dua versi dibaca. Nah, pada bacaan kita kali ini disebutkan oleh guru kita, wa man qara'a Maliki. Siapa yang membaca Maliki, yang umum ini Maliki, fama'nahu maka mempunyai arti atau maka artinya atau maknanya fama'nahu maka maknanya malikul amri kullihi. Malikul amri kullihi. Malikul amri kullihi. Yang memiliki semua perkara. Malikul amri kullihi, yang memiliki semua perkara, maksudnya Allah ya, dialah Allah yang memiliki semua perkara. Jadi kullu itu ini nih kullu ya. Kita tandai supaya anak-anakku paham juga. Ini kullu ini itu diartikan semua ya. Jadi malikul amri, ini maliku dialah Allah ya, yang memiliki seluruh perkara, semua perkara. Ini al-amru ini perkara. Ya. Dialah Allah yang memiliki semua perkara. Kullu itu semua, kulli, semua perkara. Fi yaumil qiyamati. Fi yaumil qiyamati. Pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Ya, pada hari kiamat. Ya. Jadi ini sesuai dengan makna yang umum kita ketahui. Ya. Makanya umumnya dibaca Maliki Yaumiddin. Ya, sama juga ketika dibaca Maliki. Ya, Maliki juga sebenarnya itu maknanya yang menguasai juga, yang memiliki. Jadi sebenarnya tidak terlalu jauh perbedaan makna antara Maliki. Kalau Maliki itu yang mempunyai, ya, jadi pakai isim fa'il Maliki, ya, yang mempunyai, yang melakukan itu. Jadi dimaknai bahwa semua perkara itu semuanya dilakukan, dikuasai oleh Allah. Ya, dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sama juga sebenarnya Malik ketika dibaca Maliki Yaumiddin, ya Maliki juga kekuasaan artinya. Cuma ada yang mempergunakan isim fa'il, ada mempergunakan bentuk kata yang lain.
Yang jelas maknanya sama. Nah, kita lanjutkan, kita habiskan dulu penafsiran ayat keempat ini. Au, atau. Jadi ingat itu. Au ini artinya atau. Au artinya atau. Jadi kalau anak-anakku menemukan ketika baca Quran ada kata au. Ya. Au ala safarin misalnya. Au ala safarin atau. Jadi au itu artinya atau. Huwa mausufum bidzalika. Huwa mausufun huwa mausufum bidzalika. Ini berdiri di sini barisnya. Ya. Huwa mausufum bidzalika daimaz. Ya, di sini dulu, sampai di sini dulu ya. Huwa mausufum bidzalika dialah yang memiliki sifat ini. Dialah yang memiliki sifat ini. Dialah yang memiliki sifat ini. Huwa mausufun bidzalika. Dialah yang memiliki sifat ini. Ya. Daiman secara kekal. Daiman secara kekal. Jadi dialah yang memiliki sifat ini daiman secara kekal. Artinya bahwa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang berlaku pada hari kiamat itu selama-lamanya, tidak akan pernah berakhir. Tidak ada masa waktunya. Ya, tidak seperti kekuasaan manusia di dunia. Kalau kekuasaan manusia di dunia itu ada batas waktunya. Ada batasnya. Misalnya kalau presiden, ya batasnya hanya 5 tahun. Ya kalau terpilih lagi tambah 5 tahun. Setelah itu tidak bisa lagi misalnya. Ya. Bisa lagi. Atau kekuasaan secara umum manusia. Ada batasnya juga. Misalnya dia kuat bekerja, dia kuat berjalan, dia kuat angkat. Ya, tetapi ada saatnya dan kekuatannya itu, kuatnya itu terbatas, tidak kekal. Ya, kapan? Kalau misalnya sakit. Kalau sakit tidak bisa lagi kerja, tidak bisa lagi angkat berat, tidak bisa lagi jalan karena sakit. Tapi subhanallah, maha suci Allah Subhanahu wa taala dari seluruh keterbatasan yang dimiliki oleh manusia, ya, maha suci dari semua itu. Allah Subhanahu wa taala
baik di dunia, lebih-lebih di yaumil qiyamah, kekuasaan Allah itu, kerajaan Allah itu kekal selama-lamanya, tidak akan pernah berhenti, tidak akan pernah berakhir, tidak akan pernah habis. Ya, terus menerus dan tidak ada akhirnya. Jadi di yaumil akhir nanti ketika Allah dengan kekuasaannya memasukkan kita ke surga, maka selama-lamanya kita di surga. Selama-lamanya kita di surga. Tidak ada macam ada seperti dunia atau seperti di dunia ini kita ini akan meninggal lagi, akan mati, tidak lagi. Kalau di surga itu hidup selama-lamanya, tidak ada lagi macam meninggal lagi, tidak. Jangankan meninggal. Ya, apa-apa yang dilakukan di dunia, misalnya buang air, ya di akhir nanti di surga nanti kita tidak seperti itu. Jadi di surga itu kita makan terus, makan, tapi tidak pernah buang air. Karena buang air itu adalah kotor. Di surga itu tidak ada lagi yang kotor. Ya. Jadi kekuasaan Allah itu termasuk kekuasaan Allah memasukkan kita ke surganya Allah, itu juga bersifat daiman. Daiman itu artinya selama-lamanya. Ya, kekal abadi. Nah, kita lanjut lagi sedikit. Ka ghafiriz zambi. Ka ghafiriz zambi. Ka ghafiriz zambi. Seperti ghafiriz zambi, yang mengampuni dosa. Ya, seperti Allah berkuasa mengampuni dosa manusia. Ya. Jadi itu kekuasaan Allah. Jadi Allah punya kekuasaan memberikan pengampunan dosa kepada siapa yang dikehendakinya. Ya, mungkin ya selama hidup di dunia lebih banyak amal keburukannya, selalu berbuat jahat, selalu berbuat maksiat. Akan tetapi di akhir hayatnya dia bertobat kepada Allah. Dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka disinilah kekuasaan Allah. Orang seperti ini betul selama hidup di dunia diliputi dengan dosa, diliputi dengan kejahatan, keburukan, tapi pada akhirnya dengan kekuasaan Allah di yaumil qiyamah, Allah ampuni semua itu. Itu kan haknya Allah, maunya Allah. Dan diberikan tempat yang terbaik, dimasukkan ke surga. Anak-anakku mungkin pernah mendengar satu kisah, ya, membaca satu kisah dalam hadis bahwa dulu ada orang yang jahat sekali, ya, jahat sekali, jahatnya ya, sudah 99 orang dibunuh. Jadi sudah 99 orang dibunuh. Kemudian bertanya kepada seseorang. Ya. Dia bertanya, adakah saya ini bisa bertaubat? Karena ini saya punya dosa ini sangat banyak. Bisakah saya ini membersihkan diri? Kemudian orang itu menjawab, wih, kami ini membunuh 99 orang. Jangankan 99 orang, satu orang saja itu dosanya luar biasa. Ya.
Siapa yang membunuh satu jiwa, man qatala nafsan faka'annama qatalan nasa jami'a. Siapa yang membunuh satu jiwa sama dengan membunuh semua orang. Na'udzubillah. Ini baru satu. Tapi ini orang ini sudah 99 dibunuh. Makanya ketika ditanya, bisakah saya ini bertobat? Ya, setelah mendengar ceritanya, katanya, oh tidak bisa, kau tuh banyak sekali kau punya dosa. Nah, namanya orang yang masih ini namanya orang preman ini jahat, ya langsung bunuh itu. Jadi sudah berapa dibunuh? Sudah 100. Ya, sudah 100 dibunuh. Kemudian orang ini terus mencari, lalu dia berniat, ada yang menyampaikan, kalau kamu mau dapat jawabannya, coba kamu pergi ke kampung sebelah. Di sana ada seorang ulama, insya Allah kamu diberikan solusi atas masalah yang kamu hadapi. Apa yang terjadi dalam perjalanan, orang ini meninggal. Orang ini meninggal. Ya. Singkat cerita, ada 2 malaikat yang berebut dengan jenazah yang si pembunuh 100 orang ini. Ada malaikat pertama, ya, yaitu malaikat azab. Ya, malaikat azab mengatakan, oh ini Isa punya bagian ini pembunuh ini. Ini malaikat azab, malaikat yang menyiksa nanti ini. Ya. Tapi malaikat yang satu, malaikat rahmat, mengatakan tidak, ini saya punya bagian ini. Ya. Ini saya punya bagian ini. Jadi ini malaikat rahmat ini, ya, ketika malaikat rahmat membela orang ini orang baik ini. Ini sudah jadi orang baik. Jadi keduanya ini saling berebut. Lalu turun malaikat Jibril alaihi salam. Lalu Jibril mengatakan, kalau kamu mau tahu apakah ini ditangani oleh malaikat azab atau ditangani malaikat rahmat, malaikat baik. Ada malaikat ya yang ditugaskan untuk keburukan seseorang, atau malaikat yang ditugaskan untuk mengurus kebaikan orang. Nah, apa yang terjadi di situ? Ya, kata malaikat Jibril, coba ukur kampung yang mau dikunjungi dengan kampung yang sudah dia tinggalkan tadi itu. Setelah diukur, ternyata letak jenazahnya ini lebih dekat dengan kampung yang mau dituju. Lebih dekat. Lalu diputuskan, oh kalau begitu ini adalah bagiannya malaikat rahmat. Itu artinya apa? Orang ini dia sudah membunuh 100 orang, tapi dia ada niatnya untuk bertobat. Ada niatnya untuk jadi orang baik. Ini baru berniat. Tapi justru dia diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di akhirat nantinya. Di akhirat. Inilah bacaan kita, anak-anakku sekalian. Bacaan kita yang seperti jadi bahwa kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu semua perkara, semua urusan, dan itu selama-lamanya berlaku, termasuk urusan pengampunan dosa. Jadi sekalipun orang banyak dosanya, tapi karena Allah ampuni dia, tidak ada yang membantah. Tidak satupun orang yang membahas, dan tidak boleh ada lagi yang protes. Tidak ada lagi yang protes. Itu kenapa itu diampuni? Padahal dia dulu jahat. Saya ini, misalnya kan, saya ini ya selalu berbuat baik, sekalipun mungkin juga ada kejahatan saya. Tetapi kenapa saya tidak diampuni? Contoh saja, contoh. Itu tidak bisa dibantah, tidak bisa diprotes. Kenapa? Tidak ada yang berkuasa,
hari itu, hari kiamat, kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian terakhir, fasahha wuqu'uhu fasahha wuqu'uhu fasahha fasahha wuqu'uhu sifatan lima arifatin. Fasahha, ya, fasahha maka sahlah, ya, fasahha maka sahlah. Ya, apanya sah? Ya, apa yang sah di sini? Ya, ini kembali ke Maliki Yaumiddin, ya. Jadi fasahha di sini sebenarnya ada. Fasahha maka sahlah, apa yang sah? Maliki Yaumiddin, atau yang menguasai hari pembalasan itu, wuqu'uhu sifatan, menjadi sifat Allah. Ya. Jadi ternyata Maliki Yaumiddin ini adalah salah satu sifat Allah, ya, yaitu maha berkuasa mutlak, ya, berkuasa mutlak. Jadi fasahha wuqu'uhu sifatan, maka sahlah, ya, menjadi sifat Allah, ya, yaitu Maliki Yaumiddin. Lima arifatin, ya, lima arifatin, karena sudah dikenal, karena sudah diketahui, kita sudah pahami, kita sudah maklum itu. Semua orang yang beriman, semua orang yang beriman sudah mengetahui, bahkan sudah meyakini bahwa di yaumil qiyamah nanti Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya penguasa mutlak dan bersifat kekal abadi. Ya. Jadi itu adalah bagian dari sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik anak-anakku sekalian, untuk bacaan tafsir kita pada sore hari ini kita cukupkan. Jadi kesimpulannya singkat saja, bahwa pada ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat menguasai hari pembalasan, memiliki sifat berkuasa pada hari kiamat nanti, dan itu tidak ada penguasa lain kecuali Allah saja berkuasa, dan itu bersifat selama-lamanya. Nah, itu adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu kajian kita taklim tafsir Al-Jalalain ayat keempat. Ya, insya Allah pada hari Rabu yang akan datang kita akan lanjut pada insya Allah ayat yang kelima. Baik. Selanjutnya kita akan jawab pertanyaan Muhammad Nabil. Coba yang lainnya kalau ada yang mau tanya silakan, ya. Silakan diketik. Ini baru Muhammad Nabil yang bertanya. Ustaz, saya ada pertanyaan. Kenapa laki-laki tidak boleh buang air kecil sambil berdiri? Ya, dan kenapa harus boleh jongkok? Ya, kenapa boleh jongkok? Ya, kenapa harus jongkok? Gitu maksudnya.
Ya, kenapa laki-laki tidak boleh kencing berdiri? Ya, dan kenapa harus jongkok? Baik anak-anakku sekalian. Yang pertama, kenapa kita harus kenapa kita tidak boleh buang air kecil sambil berdiri? Ya, karena Nabi melarang. Ya, Nabi sendiri melarang. Kecuali pada kondisi-kondisi tertentu. Jadi memang ada kondisi darurat, tidak memang kita tidak bisa jongkok buang air. Hanya dalam posisi berdiri saja. Ya, hanya dalam posisi berdiri saja. Sebab kalau jongkok itu mungkin ada mudaratnya misalnya, atau ada dampak tidak baiknya. Ya, ada dampak tidak baiknya. Ya, sehingga hanya dengan jalan berdiri saja itu boleh. Tapi dalam keadaan normal, anak-anakku sekalian, itu diusahakan. Diusahakan jongkok, jangan berdiri. Ya. Kemudian kita juga dilarang buang air sambil berdiri, itu aspek kesehatan juga. Dan ada juga aspek kesehatannya. Ya. Saya kurang detail, kurang mengetahui detail seperti apa. Yang jelas ada dampaknya. Dampak pada kesehatan. Artinya ketika duduk, ketika jongkok, ya bukan duduk, ketika jongkok dalam keadaan buang air, maka cairan atau benda yang keluar baik melalui kubul dari depan maupun dubur dari belakang, ya itu bagus keluarnya, lancar. Ya, sementara dalam keadaan berdiri. Jadi itu ada dampaknya. Yang jelas kalau dikatakan kenapa dilarang, ya karena itu adalah larangan dari Nabi. Ya, kecuali dalam kondisi tertentu. Ya memang berdampak kurang baik, ada dampak tidak baiknya kalau misalnya jongkok. Nah, kenapa harus jongkok? Itu tadi, karena jongkok itu adalah sunnah Nabi. Nabi itu kalau buang air, seperti itu, jongkok. Dan itu dampak kesehatannya bagus. Ya. Khususnya bagian pencernaan. Ya, bagian pencernaan. Ya begitu Muhammad Nabil, jadi tidak terlalu karena ini bagian dari adab-adab buang air. Ingat itu adab-adab buang air ya bukan hanya sekedar masalah bagaimana gayanya pada saat buang air, tapi adab buang air itu mulai dari masuk WC. Itu juga ada adabnya. Apa adabnya masuk? Membaca doa. Ya. Apa doanya? Ya, apa doanya masuk WC? Ya, suaranya Arya. Coba saya dengar. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khawaith. Bagus ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya, saya berharap anak-anakku semuanya ya hafal itu. Jadi apa artinya? Jadi ada yang mengartikan begini. Ya Allah, aku berlindung kepadamu minal khubuthi wal khaba'ithi, dari setan laki-laki dan setan perempuan. Ada yang memaknai seperti itu. Ya, tapi sebenarnya khubuthi wal khaba'ith itu kotoran. Ya, dari kotoran-kotoran. Karena memang WC itu adalah tempat kotoran, tempat setan. Makanya berlindung dari setan karena itu tempatnya setan. Ya. Ya, jadi tempat kotor. Jadi semua tempat-tempat kotor itu disitulah banyak setan. Ya,
Jadi seperti WC, kandang binatang itu, ya, kandang kambing, kandang ayam, ini kan kotoran. Di situ sebenarnya ada banyak setan. Makanya kita dianjurkan berdoa. Ya. Baik anak-anak sekalian, ya tidak ada lagi. Ya saya kira cukup ya. Jadi saya kira cukup ini saya karena waktu kita sudah habis juga. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian, kajian kita pada sore hari ini insya Allah bermanfaat untuk anak-anakku semuanya, dan saya doakan semoga anak-anakku semua yang rajin ikut pengajian semoga menjadi anak yang soleh. Ya, diberikan rezeki yang banyak orang tuanya, dimudahkan urusannya, ya, dan insya Allah dimasukkan ke dalam surga. Bagi yang belum sempat atau tidak pernah sama sekali masuk bergabung pengajian, kita doakan mudah-mudahan Rabu yang akan datang sudah sempat. Bagi anak-anakku yang terlambat bergabung tadi, ya bisa dilihat nanti di video YouTube-nya, ya. Bisa nanti dilihat lagi, mana ketinggalannya, bisa nanti ditonton. Saya kira demikian, mari anak-anakku semuanya kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul musta'an wa alaihi tiklan. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.